Pembahasan soal SKB Pendidikan paket ketiga. Ini merupakan kompetensi pedagogik. Kita akan bahas beberapa soal. Baik, soal pertama. Misalkan demikian, dalam RPP tercantum sebuah kompetensi dasar. Isinya begini. Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah ada beberapa pilihan di sini. Yang pertama, mengelompokkan bahan kertas dan plastik untuk produk karya seni. Yang B, menjelaskan teknik pengolahan kertas dan plastik untuk produk karya seni. Yang C, menyebutkan karakter kertas dan plastik. Yang D, membedakan sifat-sifat kertas dan jenis plastik. Yang E, membuat produk karya seni rupa dari kertas dan plastik lembaran. Silakan di pause dulu, dipahami, kemudian silakan dicoba. Nanti kita cocokkan jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena mencipta itu C6. Kemudian, mencipta itu C6 ya, adalah membuat. Jawabannya E. A, mengelompokkan bahan kertas itu termasuk kepada ranah C2. Kemudian kalau menjelaskan itu ciri khas C2, pemahaman ya. Yang menyebutkan karakter ini ciri khas dari C1, mengingat. Yang D, membedakan itu juga pemahaman C2. Ini C6. Nah, indikator memiliki beberapa kata kerja operasional. Kita akan simak kata kerja operasionalnya. Untuk C1 mengingat, untuk C2 memahami, lalu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini kata kerjanya. Ya, mau dihafalkan boleh? Silakan di pause dulu, dicatat. Kalaupun tidak, asalkan ingat kata kuncinya. Yang jelas yang pertama ada 6 dulu lah. Ya. Kita pasti mengingat dulu. Sesuatu juga harus kita ingat dulu. Setelah ingat kita paham. Begitu. Ya, untuk membantu misalkan untuk membantu daya ingat misalkan untuk catur aja. Kita harus mengingat dulu mana kuda, mana kuin, mana raja, mana benteng, kita harus ingat dulu. Yang kedua, memahami ya, fungsinya raja apa, fungsinya kuin apa, jalannya bagaimana, kita harus paham dulu. Aturan permainan catur itu yang kedua. Setelah mengingat jenis-jenisnya, kemudian kita memahami jalannya, lalu apa yang terjadi gitu. Kalau raja ada skakmat dan lain-lain. Kemudian setelah paham baru kita terapkan. Kuda kita gerakan L begitu. Kita menerapkan. Aturan-aturan main kita terapkan. Kemudian setelah itu langkah-langkah kita tuh kita analisis. Nah, kita analisis. Begitu langkahnya nih. Ada yang nyerang. Kita menggerakkan apa? Kita akan melakukan proses analisis. Itu C4. Analisis itu C4. Nah, kita bongkar dulu sampai situ. C1, C2, C3, C4 untuk membantu menghafal ini ya. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis. Nah, yang C5 baru mulai yang agak jauh mengevaluasi, C6 mencipta. Setelah kita analisis, setiap gerakan kita analisis ya. Setelah menerapkan kita analisis, kemudian kita evaluasi. Kenapa tadi gerakan itu salah? Begitu. Itu evaluasi. Yang keenam adalah mencipta. Itu mencipta teknik-teknik lah. Strategi-strategi dalam permainan catur untuk mengingatnya. Cantolannya. Sehingga C1 itu mengingat. Kata kerjanya adalah mengetahui, menyebutkan. Itu kan ciri khas mengingat. Menghafal, menuliskan, memberi label. Kalau paham, udah mulai bisa menerangkan. Mulai bisa menjelaskan. Mulai bisa mengartikan.
mulai bisa membedakan, mengelompokkan, mengklasifikasi, merangkum, itu sudah paham berarti. Kalau menerapkan, itu menerapkan namanya juga, berarti menggunakan, melaksanakan, rumus lah. Melakukan, ya, melatih, membiasakan, menyelesaikan. Itu menerapkan. Kalau menganalisis, itu mendiagnosis, menguraikan, ya, menguraikan elemen-elemennya, komponen-komponennya, itu berarti menganalisis, memilih, mengedit, menyeleksi, menata. Kalau mengevaluasi berarti menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, membuktikan, begitu. Mencipta berarti membangun, membentuk, membuat. Silakan nanti dibaca lagi. Baik, soal nomor 2 kita terapkan pemahamannya. Dalam sebuah RPP tercantum sebuah kompetensi dasar demikian, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kertas dan plastik lembaran yang kreatif dan inovatif. Maka rumusan yang bisa dikembangkan pada tingkat analisis. Analisis ya. Ada E di sini. Silakan dicoba dulu di pause. Yang pertama menjelaskan beberapa karakter. Menyebutkan, menyeleksi, membuat, memberikan kritik. Menganalisis berarti yang mana? Ya. Menyeleksi. Begitu. Menjelaskan apa? Menjelaskan berarti C2. Ketika paham kita menjelaskan. Kalau sekedar menyebutkan, menghafal, itu C1. Nah, menganalisis itu sudah mulai menyeleksi. Kita analisis, diseleksi. Gitu, itu udah menganalisis. Kalau membuat C6 ya. Ini C6. Yang membuat C6. Nah, yang memberikan kritik itu sudah mengevaluasi. C5. Demikian. Nomor 3. Dalam RPP, kompetensi dasarnya begini. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat mengevaluasi. Evaluasi ya. Apakah menggunakan rumus? Bukan. Menggunakan rumus bukan evaluasi. Ya. Dia C3. Menerapkan. C3 itu menerapkan. Yang B, membedakan. Membedakan berarti paham tadi kan ya. Berarti pemahaman. Yang C, menerapkan, itu berarti C3, sama dengan menggunakan. Menyebutkan. Menyebutkan berarti C1. Ya, mengingat. Yang E, membuktikan. Berarti ini evaluasi itu yang jawabannya E. Nomor 4. Sekarang sudah beda lagi temanya. Sekarang perumusan tujuan pembelajaran. Silakan di pause mana yang tepat. Ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran ya. Kita lihat dulu. Siswa dapat menjelaskan pengertian inflasi dengan benar. Dan seterusnya silakan. Jawabannya adalah E. Dia paling komplit. Kenapa paling komplit? Ya. Dalam perumusan tujuan pembelajaran ada beberapa komponen yang harus minimal ada. A, B, C, D itu yang populer. A, B, C, D. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, D itu degree. Audience, peserta didik. Ya, dalam tujuan pendidikan, dalam tujuan pembelajaran harus tercantum siswa. Di sini siswa. Nah, ini peserta didik. Begitu. Ini audience. Berarti ini oke, ini oke, ini oke. Begitu. Itu caranya. Begitupun pengecekan behavior. Behavior itu perilaku spesifik yang dimunculkan setelah pengalaman belajar. Memuat kata kerja dan objek. Misalkan begini. Dapat menjelaskan konsep hukum Newton 2. Dapat menunjukkan daerah penyelesaian dalam grafik sistem pertidasaman linear. Dapat menganalisis dan seterusnya. Itu adalah behavior. Gitu. Ya, perilaku spesifik yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian tersisa condition dan degree. Itu apa? CD ya. Condition. Kondisi atau batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan. Misalkan begini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran,
dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini kan pengkondisian siswa. Berarti siswa itu ada menggali informasi, ada diskusi. Itu namanya condition. Ya, pengkondisian siswa. Yang D terakhir adalah tingkat keberhasilan peserta didik, degree. Misalkan begini, peserta didik diharapkan mengukur jari-jari lingkaran tabung kertas dengan kebenaran 80%. Atau ini, peserta didik diharapkan mengukur jari silinder torak dengan tingkat kesalahan 0,1 mm. Begitu. Ya. Ini misalkan jari-jari tabung kertas, karena tabung dari kertas itu kan fleksibel ya. Gitu, terlalu rapuh, sehingga mungkin saja dia tidak akurat dalam pengukuran diameter. Atau apalagi ketika dihitung jari-jari. Ada koma, ada tanda akar, dan seterusnya lah. Maka 80% aja dianggap oke. Gitu, dianggap benar. Nah, ini degree. Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas minimal. Gitu, batas minimal. Yuk kita analisis kenapa jawaban kita yang terakhir. Setelah dibaca begini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini A, B, C, D. Ini adalah condition. Ya. Nih, silakan dipilih. Ini adalah condition. C. Siswa. Nah, disebutkan siswa berarti audience. Begitu. Sekarang behaviornya mana? Behaviornya apa? Apa yang bisa dilakukan oleh siswa? Siswa dapat menerapkan. Itu behavior. Begitu. Menerapkan ini kosinus dan tangen di berbagai kuadran dengan benar. Itu berarti degree. Degree-nya dengan benar. Gitu. Kalau masih salah berarti tidak mencapai tujuan. Begitu. Jadi degree-nya yang diinginkan adalah dengan benar. Ini tujuan pembelajaran. Harus ada A, harus ada B, harus ada C, harus ada D. A, B, C, D. Audience, behavior, ya. Siswa bisa apa? Condition, ya. Siswa melakukan pengkondisian kita pada siswa. Degree, itu berarti tingkat keberhasilan peserta didik. Nomor 5. Silakan dianalisis apa yang tidak ada. Tujuan pembelajarannya begini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan tentang budidaya tanaman kangkung. Rumusan tersebut belum lengkap. Pada bagian apa? Audiens, ada nggak audien? Ada. Ya, yang nggak ada tuh degree. Audiens ada? Ada. Ini audien siswa. Sekarang behavior. Behaviornya apa? Siswa dapat apa? Dapat menjelaskan. Berarti behaviornya ada. Conditionnya apa? Setelah melaksanakan proses pembelajaran. Itu condition. Nah, kangkung titik. Oh, berarti degree-nya nggak ada. Gitu. Ya. Kata kerja operasional menjelaskan kata kerja operasional. Seperti itu. Cuman kan syarat dalam tujuan pembelajaran itu ada 4. Audience, behavior, condition, dan degree. Degree yang tidak ada. Materi lain lagi. Yang ketiga. Dalam sebuah rumusan tujuan pembelajaran, guru menuliskan, ya, ini cuplikannya aja di akhir, siswa dapat mendefinisikan hewan mamalia, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis mamalia. Nah, mendasar pada tujuan pembelajaran tersebut, guru mengajarkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa? Apakah ini fakta? Apakah guru mengajarkan prosedur? Apakah keterampilan? Apakah konsep? Apakah mengajarkan tentang sebuah prinsip? Silakan dicoba dulu, cocokkan jawabannya. Ya, jenis ini berarti konsep. Mendefinisikan, ini masalah konsep ini. Mengelompokkan, membedakan, ini masalah konsep ini. Ya. Yuk kita perdalam. Materi pembelajaran itu memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur. Ini yang umum kita ketahui. Fakta itu berkaitan dengan beginilah. Ya, indikatornya secara sederhananya begini. Kalau diminta menyebutkan nama, ya, kapan kejadiannya, di mana tempatnya, itu berarti kita mengajarkan sebuah fakta. Begitu. Misalkan ada sebuah perang, tokohnya ini, terjadinya kapan, apa penyebabnya, itu kita mengajarkan fakta.
Begitu. Kalau konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan, gitu. Ini termasuk hewan apa nih? Gitu, mamalia, vertebrata, avertebrata, dan lain-lain lah. Ada pengklasifikasian. Itu berarti sudah belajar konsep. Begitu. Definisi nilai mutlak adalah begini. Berarti kita sudah mengajarkan konsep, sedang mengajarkan konsep. Yang prosedur, jika siswa itu menjelaskan langkah-langkah prosedur ya, langkah-langkah pemecahan suatu persoalan. Ini sudah memecahkan masalah prosedur itu. Menerapkan rumus gitu kan, dan lain-lain. Itu berarti sudah prosedur. Kalau prinsip, nah prinsip ini hubungan sebab akibat antar konsep, ya, menghubungkan berbagai konsep, itu prinsip. Jadi udah lebih kompleks lagi. Menganalisis itu prinsip, ya. Menjelaskan hubungan antar berbagai konsep itu termasuk pada prinsip. Kalau prosedur hanya diterapkan gitu. Kalau prinsip itu mengkaitkan beberapa konsep. Soal nomor 7, kita terapkan. Dalam sebuah rumusan tujuan pembelajaran, guru menuliskan begini. Siswa dapat mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC. Nah, mengajarkan apa ini? Apakah fakta, apakah prosedur, apakah keterampilan, apakah konsep, apakah prinsip? Kalau fakta, berarti siswa dapat mencari ini nggak matching. Ya, karena kalau mencari berarti sudah menyelesaikan masalah. Gitu, mencari akar-akar itu berarti menentukan, ya, menghitung berarti. Itu bukan fakta. Kalau fakta menyebutkan, itu fakta. Ini prosedur. Ya, sudah menggunakan rumus. Itu kata kuncinya, menggunakan rumus itu berarti prosedur. Nomor 8. Untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar, guru harus mengidentifikasi materi pelajaran ketika menyusun RPP, seperti aktualitasnya, kedalamannya, keluasan materi pembelajaran. Berikut ini yang bukan bagian dari hal yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi. Jadi guru juga mengidentifikasi materi, ya. Ada KD, kompetensi dasar yang ditentukan. Nah, guru akan mengajarkan sebuah materi untuk mencapai kompetensi dasar itu. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mana yang bukan? A. Potensi peserta didik. B. Relevansi dengan karakteristik daerah. C. Struktur keilmuan. D. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual. E. Alat dan sumber bahan. Mana yang bukan bagian dari hal yang dipertimbangkan? Yang utama tentu saja ya, adalah alat dan sumber bahan. Begitu. Untuk mengidentifikasi materi yang sesuai mencapai kompetensi dasar, guru harus mempertimbangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Gitu. Ya, apakah siswa-siswanya lemah dan seterusnya kan jenis materi, kedalaman materi, ya, kedalaman materi, keluasan materi juga dipertimbangkan. Kalau potensinya kelas akselerasi, kelas cepat, kedalaman materi, keluasan materi kan berpengaruh pada penentuan jenis materi. Begitu. Relevansi dengan karakteristik daerah, ya, misalkan seni musik di daerahnya lebih banyak alat musik apa atau lebih gandrung apa, itu kan juga bisa menentukan jenis materi dan seterusnya. Ya. Kalau alat dan sumber bahan ini bukan dipertimbangkan tapi diusahakan. Diusahakan alat dan sumber bahan. Kalau ini menjadi pertimbangan. Struktur keilmuan misalkan materi ini harus karena prasyarat begitu. Ya. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional itu jenis materi. Sangat berpengaruh. Ya, jangan sampai materi ini terlalu berat atau tidak sesuai dengan perkembangan intelektual siswa. Siswa masih dalam taraf konkret,
kita sudah bawa materi yang sifatnya abstrak. Tentu saja itu tidak akan sesuai. Begitu. Sehingga silakan dibaca lagi yang harus kita pertimbangkan dalam penetapan sebuah materi pembelajaran jenisnya. Baik, nomor 9. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apakah ini kooperatif, atau inquiry, atau problem solving, atau discovery, atau konstekstual. Ya, jawabannya adalah konstekstual. Kata kuncinya apa? Ada kehidupan sehari-hari. Ya. Diterapkan dalam kehidupan mereka, itu pasti konstekstual. Begitu. Karena kontekstual itu mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Ya, gitu. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kooperatif, itu ciri khasnya adalah bekerja sama dalam kelompok kecil. Itu ciri khas pembelajaran kooperatif. Begitu. Kalau project based learning, ini kan berbasis proyek berarti. Ya. Menggunakan proyek kegiatan sebagai inti pembelajaran. Begitu. Sudah biasa ya, ada sebuah proyek, misalkan, ayo kita bikin sebuah karya. Gitu. Itu berarti berbasis proyek. Bisa 1 pertemuan, bisa juga 2 pertemuan, atau bahkan waktunya seminggu. Begitu. Itu bisa project based learning. Kalau problem based learning, ya, kata kuncinya adalah memecahkan masalah-masalah real. Gitu. Proses pembelajarannya dihadapkan masalah real dulu. Masalah yang autentik. Sehingga siswa tertantang untuk berpikir kritis memecahkan masalah itu. Ya. Siswa belajar dari masalah untuk dipecahkan. Itu namanya problem based, berbasis masalah. Kalau inquiry, itu ciri khas adalah observasi eksperimen. Di laboratorium misalkan, itu inquiry. Ya. Inquiry, memecahkan masalah sama. Ya, ada observasi, ada eksperimennya, itu inquiry. Ya, biasanya di laboratorium lah, kalau dalam soal-soal itu inquiry. Discovery learning, ya, model pembelajaran. Kata kuncinya apa? Ya, siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajarinya. Menemukan kembali gitu. Ada ini fenomena mereka teliti lalu mereka menyimpulkan. Mungkin begini, mungkin begitu. Gitu. Kami temukan konsepnya begini. Kami temukan hubungannya begini sehingga dapat paham, oh konsepnya itu. Itu namanya discovery learning. Begitu. Nomor 10. Karakteristik masalah yang digunakan pada model problem based learning adalah berbasis masalah. Karakternya apa? Ada abstrak dan menyeluruh, ya, masalahnya, atau masalahnya kompleks dan lengkap, atau otentik dan bermakna, atau luas dan detail, atau mudah dan sederhana. Tentu saja, dalam pembelajaran sekolah dasar atau sekolah menengah, masalah-masalahnya harus tidak abstrak, gitu, kurang cocok, ya, terlalu susah. Mereka bukan peneliti asli, bukan, mereka belajar proses meneliti. Tidak harus kompleks, ya, tidak terlalu luas, ya, tapi mudah dan sederhana pun bukan jadi acuan. Yang jadi acuan adalah keotentikannya, nyata gitu, memang nyata ada dan memiliki makna. Bisa makna dalam penerapan sehari-hari, bisa juga bermakna untuk mencapai tujuan KD begitu. Problem based learning. Patokannya adalah problemnya itu harus otentik dan
memiliki makna. Nomor 11. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, menyederhanakan prinsip, menyederhanakan hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media yang paling tepat yang dipilih adalah A. Bagan, B. Alat permainan edukatif, C. Artikel di internet, D. Foto, E. Aplikasi. Jawabannya adalah Bagan. Ya, infografis ya, infografis istilahnya. Infografis itu menyajikan materi lebih menarik, ya, lebih efisien, lebih efektif, itu infografis. Nah, guru menyederhanakan konsep yang kompleks sehingga memperjelas penyajian. Ciri khas penyajian berarti infografis atau bagan. Ya, begitu. Nomor 12. Kriteria terpenting dalam memilih media pembelajaran yang relevan untuk suatu topik pembelajaran. Kriteria terpenting nih, apa? Ketersediaan sumber di sekolah, kemampuan dan karakter guru, kesesuaian dengan model atau strategi pembelajaran, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, yang terakhir biaya produksi media yang murah. Silakan. Kriteria terpenting dalam memilih media pembelajaran. Tentu saja, kaitan utama fokus kita harus kepada tujuan pembelajaran. Ya. Kalau tidak tersedia sumbernya di sekolah, itu bukan yang paling penting meskipun berpengaruh. Ya. Karena sekarang belum tersedia, kita bisa mengajukan. Begitu. Kemampuan dan karakter guru, kalau guru belum mampu, disitulah momen pengembangan. Ya, seperti sekarang zaman COVID ini, banyak guru yang tiba-tiba bisa membuat video pembelajaran. Tadinya tidak bisa. Kemampuan ada. Ya, ketika ada kondisi. Seperti itu. Sehingga yang paling penting itu adalah tujuan pembelajaran. Yang lain menyusul. Gitu. Ini juga penting, cuman yang terpenting adalah ini dulu. Tujuan pembelajaran. Ya, kriteria pemilihan media mencakup ini. Kesesuaiannya dengan tujuan, kesesuaiannya dengan materi, dengan teori, dengan gaya belajar, dengan kondisi lingkungan, dengan fasilitas pendukung, dan waktu. Begitu. Ini kriteria pemilihan media kita. 13. Seorang guru merancang evaluasi akhir semester yang dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih guru adalah, jenisnya apa ini? Apakah ini evaluasi formatif? Apakah sumatif? Apakah selektif? Apakah diagnostik? Atau evaluasi penempatan? Silahkan. Ya, ini adalah sumatif. Ya, evaluasi sumatif. Karena ciri khasnya adalah akhir semester. Evaluasi yang diagnostik dulu lah. Diagnostik. Ya. Diagnostik itu untuk menelaah kelemahan-kelemahan. Mendiagnosa kan. Menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Begitu. Itu disebut dengan evaluasi diagnostik. Kalau tujuan kita melakukan sebuah tes, misalkan mau melihat nih, siswa itu lemahnya di mana. Berarti kita lakukan itu adalah evaluasi diagnostik. Itu berdasarkan tujuan kita. Lalu penyebabnya apa nih? Seperti itu. Ini kan bisa evaluasinya bisa berbentuk pengamatan, bisa dan lain-lain lah. Teknik-teknik evaluasi. Yang kedua adalah evaluasi selektif. Kita bahas dari segi tujuan. Ini untuk menseleksi, memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program, kegiatan tertentu. Selektif itu berarti seleksi, memilih. Yang ketiga adalah evaluasi penempatan, untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa.
Ya, misalkan di sebuah sekolah ada program akselerasi. Nah, tidak semuanya ikut kan, ditempatkan. Lalu ada penjurusan misalkan ditempatkan, IPA, IPS, penempatan. Begitu. Di kursus replacement test kan, mau di mana nih, di grade mana dia. Itu disebut evaluasi penempatan. Yang keempat dan kelima ini sudah paling akrab, evaluasi formatif dan sumatif. Kalau formatif itu setiap akhir pembahasan satu pokok bahasan. Ulangan harian lah begitu. Ya. Setiap akhir pembahasan satu pokok bahasan atau KD juga itu disebut dengan formatif. Lalu bedanya dengan sumatif itu tercakup lebih dari satu pokok bahasan. Dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Ya, misalkan satu semester itu kan satu satuan waktu. 1 tahun pelajaran itu kan satu satuan waktu. Itu evaluasi sumatif. Sum itu kan jumlah. Ya. Tercakup lebih dari satu pokok bahasan. Seperti ujian sekolah, ujian akhir semester itu termasuk sumatif. Kalau ulangan harian dan lain-lain itu formatif. Yang ke-14. Seorang guru merancang ulangan harian untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dalam mencapai penguasaan sebuah kompetensi dasar. Maka jenis evaluasi yang guru lakukan termasuk yang mana? Kata kuncinya adalah ulangan harian. Berarti formatif. Nomor terakhir. Guru matematika akan memilih 3 orang siswa atau siswi sebagai wakil sekolah untuk mengikuti lomba cerdas tangkas. Sebanyak 20 orang calon mengikuti tes. Proses seleksi yang dilakukan termasuk jenis evaluasi? Tentu saja sudah sangat mudah, termasuk evaluasi selektif.